Halo, selamat pagi, Paul. Selamat pagi, Chloe. Selamat pagi, Jason, Fire. Good morning, Sean, Kai, Jordan Joshua, Princelo, Carla Livi, and Nicholas Emilio. Ya, ini adalah hari Jumat, tanggal 3 Juni, ya. Tidak terasa lagi anak kelas 4D akan melaksanakan ujian akhir semester 2 penaikan kelas. Nah, ya, penaikan kelas. Mau naik kelas berapa ini kira-kira? Kelas 5, ya, tidak terasa. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita lanjut di halaman 145, buku SPS yang banyak sekali latihan-latihannya, ya. Nah, alangkah baiknya kita mau baca-baca dulu nih, ya. Mau baca-baca buku catatan. Kira-kira sudah selesai belum ya? Yang ke-6, nak. Nah, ya, yang ke-6. Ada yang sudah selesai? Semuanya sudah selesai. Apakah ada yang belum juga? Kira-kira siapa yang belum? Oh, Miss yakin ya, Miss yakin sekali kelas 4B ini anaknya tekun belajarnya ya. Pasti semua sudah beres. Benar nggak? Langsung saja lah kalau begitu. Kita baca sedikit mau ya. Supaya mengingat-ingat ya bahan ujian. Ya, nanti kan bakalan masuk tuh di pertanyaan. Jadi kita harus mengulang kembali ya, bisa lebih paham. Coba nih panggil siapa ya yang pertama. Yang daring dulu ya, yang dari nanti yang di sekolah nih panggil. Coba dengan tertib. Kalau yang seperti itu saya nggak akan mau panggil-panggil lagi. Disimak temannya baca ya. Coba dulu Sean. Hai Sean. Nah, Sean mau baca. Nah, coba silakan Sean, baca dulu yuk. Cahaya tampak merupakan cahaya yang dapat ditangkap oleh mata seperti cahaya merah, kuning, dan ungu. Ingat ya, yang kedua. Cahaya tidak tampak merupakan cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata seperti sinar violet, sinar inframerah, sinar X. Lalu? Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang, sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengilap. Selanjutnya. Cahaya akan dibiaskan jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Berbeda kerapatannya. Sifat-sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus, A. Cahaya merambat lurus, B. Cahaya menembus benda bening, C. Cahaya dapat dipantulkan, D. Cahaya dapat dibiaskan, E. Cahaya dapat diuraikan. Bagian mata luar yaitu alis mata, kelopak mata, dan bulu mata. Coba sentuh bagian luar mata kita. Alis mata yang mana? Alis. Sentuh dulu. Alis mata. Kelopak mata. Ini kelopak mata. Mata. Yang membuka, menutup.
Membuka, menutup mata. Nah, itu kelompok mata. Bulu mata. Nah, siapa nih yang punya bulu matanya panjang? Nah, kita sudah tahu kan, itu adalah bagian dari bagian apa? Mata luar. Oke, terima kasih, Sean Kai. Selanjutnya Grace Venetia. Hai Grace. Hai, Miss. Iya, Grace mau baca, Grace? Ya, silakan Grace. Nomor 7 ya, Grace. Yuk. Retina merupakan lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. Ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda jauh disebut miopia. Sedangkan ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda dekat disebut hipermetropia. Selanjutnya, Grace. Baca nak, saraf mata berfungsi. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya yang terima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Rabun senja adalah gangguan penglihatan pada mata yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam keadaan temaram. Alat optik sejenis teropong yang arah pandangnya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus berada di depan mata. Disebut apa? Disebut periskop. Nah, ingat ya, kalau cuma dengan pertanyaan seperti ini bisa jawab ya, Grace. Thank you, Grace. Selanjutnya, siapa lagi nih? Gilbert Brilian. Silakan baca, Gilbert. Sumber daya alam SDA. Sumber daya alam. Sumber daya alam SDA merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Pemanfaatan oleh manusia antara lain: 1. Sebagai sumber makanan, 2. Bahan untuk membuat pakaian, 3. Dimanfaatkan tenaganya. Oh, Gilbert sudah selesai ini kan, Gilbert? Iya, thank you, Gilbert. Chloe Annabelle. Chloe. Boleh baca, nak? Dampak pengambilan Sumber daya alam dan upaya pelestariannya adalah berkurangnya daerah resapan air hujan karena hutan dan gundul, rusaknya hutan bakau, lingkungan yang rusak akibat pertambangan terbuka, punahnya jenis hewan dan tumbuhan. lalu minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan yang saat ini paling banyak digunakan di bumi. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat berkembang tidak atau dibudidayakan. Oke, cukup ya. Carlis Pentugo, silakan Carlis. 19. Carlis. Fireflies produce their own light. When the light bounces off a material, the material is called a reflector. The strength of a light is called its brightness.
Red, green, and blue are the primary colors of light. We can see through transparent materials, but we cannot see through opaque materials. Telescopes allow us to see distant objects. During the day, we have the sun, which is a natural light source. Copper is used in the wires of electrical circuits. Gold is a yellow metal that is often used for making jewelry and wedding rings. Buildings are often built with rock because it is a strong and waterproof material. Karlis itu sedang pegang apa ya? Kok bunyi? Nah, belajar dulu ya sayang ya, Karlis. Ya, Karlis. Iya, fokus dulu ya sayangnya. Nanti hewan kesayangan kamu nanti boleh main lagi deh sama Karlis ya. Ini belajar dulu ya Karlis. Oke deh, kita lanjut saja di halaman 145 ya. Poin sekarang adalah poin ke-7 ya. Poin ke-7 ya. Kita lihat dulu soal ke-7 apa pertanyaannya ini. 7. Oke. Nicholas Emilio. Iya, benar kan 7? Nicholas Emilio, silakan jawab dulu pertanyaannya. Ayo, perhatikan. Perhatikan aktivitas berikut. 1. Bermain jungkak-jungkit di taman. 2. Menangkap bola yang akan masuk ke dalam gawang. 3. Membimbing anak panah ke papan target. Mengendarai sepeda ke pasar. Aktivitas yang mengakibatkan benda yang semula diam yang bergerak adalah B. 3 dan 4. Yang mana Nicholas? B. Bermain jungkak-jungkit. Kemudian yang kedua tadi apa? Menangkap bola akan masuk ke dalam gawang. Yang ketiga, kemudian ada panah ke target. Oke, kita cek ya. Benar. Terima kasih Nicholas. Selanjutnya. Tadi Grace sudah. Gilbert sudah. Nicholas sudah. Oke. Sekarang Carla Livi Tessa. 8. Benda yang dilempar selalu jatuh ke bawah karena adanya pengaruh gaya. D. Gravitasi, Miss. Ya, paling gampang ini ya. Misalnya Carla Livi menjatuhkan pensil. Kemana jatuhnya, Nak? Iya, ke lantai. Bukan langsung melayang-layang ya. Tidak ya. Betul ya, jawabannya gravitasi. Thank you, Carla. Selanjutnya, Fedelin mau baca, Fedelin? Enggak ya? Oke lah, sekarang yang PTMT ya. PTMT dimulai dari Michael Justin, nomor 9, baca Michael. Halaman 146 ya. Ayo baca. Jawabannya D. Kita cek dulu ya. Oke, benar ya. Menarik karet lebih jauh dari gagang ketapel. Asmara, baca. Soal ke-10. Positif nak suaranya Asmara? Iya, benar.
Benar ya. 11. Excel. Mana Excel? Oke, baca Excel. Yang mana? Yang benar ini ya. Open. Listrik jadi panas. Kalau Miss pilih kipas angin gimana? Salah ya. Kalau Miss pilih center, kan tidak bisa berbunyi di centernya. Ada musim-musimnya, nggak bisa ya? Nggak ada ya. Kalau Miss pilih radio, bisa nggak radio? Kenapa radio nggak boleh? Ada lasernya, cahayanya? Nggak ada ya. Oke, coba kita cek jawaban yang benar adalah C atau D. Tadi pilih center kan? Open. Oke, kita cek apa benar open? Oke, 100 untuk Excel. Benar ya, open ya. Energi listrik menjadi energi panas. Carmelin, mau baca? Ya, silakan Carmelin. Panel surya mengubah energi angin menjadi listrik. Angin. Berarti banyak badai dong. Ya, benar nggak? Carmelin, angin. Yang mana, nak? Angin atau matahari? Bukan minyak. Air? Atau pilih semuanya aja? Yang mana pilihan Carmelin dulu? Yang mana dulu? Fokus dulu. Apa yang D itu? Matahari? Kita periksa dulu jawaban Carmelin. Panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik, kata Carmelin. Benar tidak? Oke, benar ya. Jen, silakan baca Jen. Ini gambar apa, Jen? Iya, namanya apa, nak? Jen? Siapa yang tahu? Oke, coba Miss panggil yang daring dulu ya. Tahu nggak ini gambar apa? Coba scroll. Ini gambar apa, scroll? Kincir angin. Iya. Excel betul. Juga betul. Kincir angin. Yang mana jawabannya, Jen? Tidak menyebabkan pencemaran ya, kincir angin ini ya. Kalau Miss pilih limbah bisa nggak? Nggak ya. Kalau Miss pilih bahan bakunya sulit? Tidak juga. Oke, coba kita cek dulu jawabannya C. Betul. Pilih C ya. Terakhir siapa nih? Jericho. Oke, Jericho baca. Yang mana jawabannya? Si lumba-lumba dia bisa mendengar
suara Jericho misalnya. Lebih dari 20.000 putaran setiap detiknya. Itu jawabannya. A. Betul. Oke, selesai yang PTT ya. Balik lagi ke daring. Oke, dipanggil yang daring secara acak. Oke, squall, baca squall. 15. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa pada gambar memanfaatkan energi C. Matahari. Kalau Miss pilih nuklir bisa nggak? Biar langsung matang ikannya. Nggak bisa. Kalau Miss nggak ya. Kalau Miss pilih bunyi nggak juga ya. Nggak ada hubungan ya. Jawabannya adalah apa kan squall? C. Matahari. Matahari. 100 untuk squall. Oke deh squall. Thank you. Tadi Grace sudah baca ya. Chelsea belum baca kan Chelsea? Belum sayang? Oke, buka mikrofonnya ya. Ayo, Chelsea baca 16. Sumber bunyi pada alat musik di atas adalah getaran dari A. Dawai, Miss. Kecapi nih, ya. Kalau musik kecapi yang dipetik tik tik tik, ya. Kenapa ini? Jawabannya tadi apa Chelsea? A, Miss. Dawai. Apakah betul? Oke, benar Chelsea. Thank you ya Chelsea. Dawai. Lionel mau baca? Oke, buka mikrofonnya Lionel. Yuk, 17. Mikrofonnya nak, buka dulu Lionel. Iya, iya. Fungsi bagian telinga yang ditunjukkan oleh huruf X adalah Apa ini X? Ayo, siapa yang tahu apa ini X? C. Meneruskan rangsangan bunyi ke koklea. Ya, Lionel, ini apa namanya yang bagian sini? Masih ingat nggak? Lionel. Masih ingat Lionel? Lupa ya? Coba Miss panggil. Siapa ya? Prinselo. Apa nama yang bagian tunjuk panah ini Prinselo? Masih ingat nggak Prinselonya? Prinselo. Ya, Miss. Ya namanya apa ini nak? Yang sini. Saluran. Kenapa Prinselo? Saluran setengah lingkaran, Miss. 100 untuk Prinselo. Apa fungsinya? Berfungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Oke deh, benar Lionel dan benar juga Prinselo. Tapi Lionel lupa nih bagian tubuhnya apa ini ya? Saluran setengah lingkaran. Lionel, jangan lupa ya Lionel. Ingat ya. Oke Lionel. Feren mau baca Feren? Feren Wang. Ya, buka mikrofonnya nah. 18 ya Feren. Yuk. Bisa dibuka mikrofonnya? Feren. Mikrofonnya boleh dibuka? Bisa? Nggak bisa ya? Oke, saya cancel ya. No, PTMC sudah. Yang daring sekarang ya. Cancel. Ganti-gantian ya. Oke. Kensin. Silakan baca pertanyaannya, Kensin. Saluran eustachius pada telinga berfungsi untuk dalam memasukkannya
suara ke dalam telinga bagian tengah. B. Menyeimbangkan tekanan udara di telinga luar bagian tengah. C. Menghubungkan suara ke gendang telinga. Menghubungkan getaran suara ke otak. C. Menghubungkan suara ke gendang telinga. Jawabannya adalah C. Coba dulu Jason. Jason, baca ulang Jason Thierry. Juan. Pada telinga berfungsi menghubungkan suara ke gendang telinga. Mana jawabannya tadi, Jason? Halo Jason. Jason, pilih apa jawabannya Jason? C, Miss. C. Oke. Kita cek dulu ya. Menyeimbangkan tekanan udara di telinga luar dan tengah ya Jason dan Kenshin. Iya, terima kasih Kenshin dan Jason. Tioro. Apakah ada Tioro? Halo? Tioro. Suara Tioro nggak muncul ya. Tioro, halo? Ya, Iya, baca nak. 19. getaran bunyi yang terlalu keras dapat merobek titik-titik dan mengakibatkan pendengaran terganggu. C. Gendang telinga. Jawabannya adalah oke. Gendang telinga. Thank you ya Tioro. Catherine. Catherine mau baca number 20. Catherine, Ya, Miss. kameranya kenapa nggak dibuka nak? Sudah dibuka, Miss. Oh, kenapa gelap ya? Coba bentar ya, Miss lihat dulu ya. Di sini gelap Catherine, tapi ya sudahlah, mungkin koneksi ya. Oke, number 20, silakan baca, Catherine. Gangguan penglihatan yang ditandai tidak dapat melihat benda yang jauh dengan jelas disebut B, Miss. Miopi. Miopi. Iya benar ya Catherine. Miopi. Terima kasih. Gangguan penglihatan ditandai tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Namanya miopi. Bendanya jauh. Misalnya Miss mau lihat sensor jauh kan. Terus nggak kelihatan lagi. Ya. Oke selanjutnya Herwit. Herwit. Halo, Herwit. Halo, Miss. Iya, Herwit mau baca pertanyaan. Boleh, 21 ya Herwit. Oke. Berikut bagian mata yang fungsinya yang tepat adalah kornea melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya masuk ke mata. Pupil, tempat jatuhnya bayangan pada mata. Lensa mata mengatur banyak atau sedikitnya cahaya masuk ke mata. Retina mengatur lubang pupil ketika cahaya masuk ke mata. C, Miss. Jawabannya adalah C. C. Oh, sorry. Ya, jadi jawaban 21 itu adalah lensa mata. Lensa mata, kornea, pupil atau retina. Berikut bagian mana yang tepat.
B. Retina. Mengatur lubang pupil. Iya, Herwin. Enggak, Miss. Lensa mata. Lensa mata. Bagian C ya. Iya. Silakan silang yang bagian C. Ya, C silang ya. Next ya. Ini saya lupa bikin silangnya. Thank you ya, Herwin. Gisel. Ada Gisel? Gisel. Mana nih Gisel? Gisel Nicolia. Silakan Gisel. Perhatikan bahan-bahan alam berikut. Sumber daya alam yang diperbarui ditunjukkan oleh nomor Sumber daya alam yang dapat diperbarui yang mana? Apakah tembaga, apakah gandum, apakah karet atau emas? Yang mana? C. Yang mana jawabannya, Nak? B. B. 1, 4, 6, dan 8. Benar ya? Kayu, karet, minyak sawit, dan gandum. Oke, terima kasih. Jesselyn Jaya. Jesselyn Jaya, boleh buka mikrofonnya? Jesselyn. Kenapa dia main Jesselyn ini? Jesselyn. Oke lah, saya cancel ya. Jordan Joshua. Jordan Joshua. Pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan dapat mengakibatkan A. Tanah menjadi subur, B. Hutan menjadi gundul, C. Populasi tumbuhan bertambah, D. Terbukanya lapangan kerja, B. Hutan menjadi gundul. Jawabannya B, Miss. hutan menjadi gundul. Iya, benar ya. Carlos Ferdinand. Carlos Ferdinand. 24 Carlos. Boleh baca? Sumber daya alam seperti gambar berikut berasal dari A. Danau, B. Sungai, C. Hutan, D. Dalam tanah. Yang mana nak jawabannya? SCA. Ini gambar apa, Carlos? D. Ini gambar apa, nak? Dalam tanah. Gambar pasir kan? Nah, jadi ini berasal dari mana pasirnya? Dari mana gambar pasir ini? Jawabannya apa? Danau kah, sungai kah, hutan kah, atau dalam tanah? Dalam tanah. Dalam tanah. Oke, kita cek ya. Benar ya, dalam tanah. Thank you. Dior Garcia. Mana ini Dior nih? Kenapa di-mute kembali mikrofonnya? Dior. Oke, Dior buka mikrofonnya. Berikut ini yang 25 ya. merupakan usaha pelestarian sumber daya hutan adalah A. Melakukan sistem tebang pilih taman. Yang mana, nak? Jawabannya? A. Melakukan sistem tebang pilih tanam. Tebang pilih tanam. Benar ya, Dior. Terima kasih, Dior.
kita lanjut saja. Masih ada waktu ya, 3 menit lagi. Coba Miss panggil Lois Pan. Lois. Lois. Lois, buka mikrofonnya Lois. Baca nak. Bagian bunga. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangan jantan adalah Yang mana jawabannya? Halo. Oke, coba Kak Livi, Tessa. Loisnya masih mikir. Bisa bantu nggak Kak Livi, Bagian- Tessa? Jawabannya apa, Nak? Benang sari, Miss. Benang sari. Ya, benar. Benang sari. 100 untuk Carla. Ya. Prinselo, boleh buka mikrofonnya. Prinselo. Ya, Miss. Kedua ya. Dua buah magnet batang didekatkan apabila kutub yang sejenis didekatkan maka titik-titik dan apabila kutub yang tidak sejenis